Halo, saya Dedi. Selamat datang di Cloud News. Bersama tim saya, Ude, Zaki, Theo, Troy, dan Wahyu. Hari ini kami akan membahas Google Workspace, paket produktivitas berbasis cloud yang memudahkan kerjasama tim. Singkatnya, cloud computing itu layanan komputasi lewat internet yang biaya awal lebih hemat, mudah diskalakan, dan kolaborasinya cepat. Ikuti kami sampai akhir ya. Akan ada demo singkat dan rangkuman rekomendasi seputar Google Workspace. Halo, perkenalkan nama saya Dude. Di sini saya akan menjadi reporter untuk profil bisnis. Dimulai dari Google Workspace. Google Workspace adalah aplikasi produktivitas dari Google. Dulu namanya Google Apps, lalu Google Site, dan pada tahun 2020 berubah nama menjadi Google Workspace. Model layanan yang digunakan yaitu SaaS, software siap pakai melalui web dan aplikasi mobile. Target penggunaannya itu luas, mulai dari bisnis atau enterprise, pendidikan, organisasi nirlaba, sampai ke pemerintahan. Tujuannya sederhana, meningkatkan produktivitas dan kolaborasi berbasis web. Halo, saya Zaki. Analisis saya menjelaskan fungsi dan fitur utamanya. Inti aplikasinya adalah Gmail, Kalender, Drive, Docs, Sheet, Slides, Meet, Chat, dan juga Form, Set, and Keep. Keunggulan utama pada aplikasi ini adalah kolaborasi real time, bisa edit bareng, komentar, dan lihat riwayat versi. Ada fitur AI atau otomasi untuk bantu menulis, merangkum, atau ketersediaan tergantung edisi. Ekosistemnya sangat kuat. Admin konsol untuk pengaturan organisasi dan workspace, marketplace untuk add-ons and integrasi. Halo semuanya, di sini aku Theo. Di sini saya akan membagikan dari bagian grafis dan bagian FO-nya untuk materi kali ini. Untuk alurnya di bagian FO itu dan bagian grafis juga itu alurnya sangat sederhana. Yang pertama itu penggunanya itu masuk ke aplikasi, lalu pengguna itu bisa melakukan via dokumen, drive atau meet di dalamnya. Nanti datanya itu akan disimpan melalui cloud Google dengan proses editing, komentar, dan berbagai izin. Saya Zaki, kembali dengan segmen arsitektur. Secara tingkat tinggi, Google Workspace adalah multi-tenant SaaS infrastruktur global Google yang terbagi jadi tiga. Yang pertama ada identitas dan SSO atau akun Google. Yang kedua ada layanan mikro atau API. Yang ketiga ada penyimpanan terdistribusi dengan replikasi untuk hack availability. Teknologi pendukung yang lazim, orkestrasi kontainer atau virtualisasi, load balancing global, dan CDN. Beberapa aplikasi mendukung model offline terbatas, contohnya seperti Doc, Sheet, atau Slide. Halo, saya Dude. Sekarang saya akan membahas model bisnis. Mulai dari modal harga, berlangganan per penggunanya yaitu per bulan, edisi umum mulai dari bisnis starter, standar plus, dan enterprise, dan ada education serta non-profit. Di sini saya akan melanjutkan juga di bagian keamanannya. Untuk di bagian keamanan itu ada berbagai macam, yaitu enkripsi transit atau address to FA atau SSO endpoint management DLP. Yang pertama, lalu yang kedua itu ada Google Vault, Residency, dan Discovery. Lalu yang ketiga itu ada client side experience atau edisi tertentu. Yang terakhir itu ada di bagian control admin, itu ada izin berbagi, internasi, dan wilayah data. Halo, perkenalkan nama saya Gede Troy Swamabareswara, bisa dipanggil Troy. Saya di sini berperan sebagai demonstrator pada aplikasi Google Workspace. Yang pertama terdapat Google Docs, yaitu kita dapat berkolaborasi secara real time antar dua pengguna dan dapat mengetik secara bersamaan. Terdapat juga fitur suggesting mode, yaitu memberikan komentar dan saran. Dan kita dapat melakukan perubahan dan menyimpan file secara otomatis tanpa harus save manual. Kedua,
kita dapat berbagi file melalui Google Drive. Yaitu kita dapat meng-share suatu file dokumen dengan cara memasukkan email kita dan mengupload suatu file atau dokumen tersebut agar bisa dilihat oleh orang lain. Terdapat juga 3 peran pada Google Drive, yaitu peran pertama yaitu viewer yang berfungsi hanya untuk sebagai melihat, kedua komentar yaitu dapat memberikan komentar pada isi dokumen, ketiga editor dapat mengubah isi dalam file atau dokumen tersebut, ketiga rapat menggunakan aplikasi Google Meet. Kita dapat langsung membuka Google Meet dan mengundang orang-orang yang ingin kita ajak rapat dengan cara mengundang dengan share link. Dan kita langsung bisa berdiskusi secara real time dan melihat perubahannya secara real time juga. Kita dapat menggunakan fitur yaitu share screen untuk menampilkan dokumen atau file yang ingin kita tampilkan ke layar agar orang lain dapat melihat dokumen tersebut secara real time. Terima kasih. Halo semuanya, kenalin nama aku Wahyu. Jadi di sini aku bakal ngebahas tentang kelebihan dan kekurangan dari Google Workspace. Yang pertama itu kelebihannya kolaborasi yang real time unggul, lalu ada UI sederhana, integrasi kuat, dan scalable UMKM enterprise. Untuk kekurangannya yaitu fitur lanjutan di edisi yang lebih tinggi. Terus ada macro office yang kompleks, tidak selalu mulus, perlu koneksi yang stabil. Seperti itu. Terima kasih. Kembali bersama saya lagi, yaitu Dedi. Di sini saya akan menutup presentasi kali ini. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, izinkan saya untuk mengulas kesimpulan kembali. Jadi, Google Workspace efektif untuk kolaborasi, cepat berbasis cloud, dan cocok untuk kampus, serta startup, UMKM, dan perusahaan hybrid. Untuk rekomendasi untuk dari Google Workspace, pilih edisi sesuai kebutuhan, keamanan, dan storage, siapkan pelatihan singkat, dan pastikan koneksi memadai. Terima kasih sudah menyimak video kami, sampai jumpa di video selanjutnya.